Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah pengelolaan pendidikan. Saya Irna Nur Latifah dengan NIM 11920700031 dan teman saya Dini Asari dengan NIM 11920700017 dari kelompok 12 akan membahas materi mengenai konsep dasar dalam supervisi pendidikan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas, yakni yang pertama ada pengertian dari supervisi pendidikan, yang kedua fungsi-fungsi supervisi pendidikan, yang ketiga peranan supervisor. Poin yang tadi yang 1-3 akan dibahas oleh saya sendiri, dan poin keempat yakni teknik-teknik supervisi, yang kelima ada standar supervisi pendidikan, dan yang terakhir ada standar kualifikasi supervisi di Korea Selatan. Poin 4-6 akan dibahas oleh rekan saya yakni Dini Asari. Selamat menyaksikan. Poin yang pertama yakni mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata yaitu super dan vision. Arti dari super yaitu kelebihan atau orang yang memiliki kelebihan. Sedangkan arti dari vision yaitu pandangan jauh ke depan. Jadi, arti supervisi yaitu kelebihan yang dimiliki oleh orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor, atau diartikan orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Sedangkan orang yang dikenai supervisi dikatakan supervisor, atau orang yang dikenai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas untuk meneliti, menilai, memperbaiki, kemudian meningkatkan kemampuan orang yang dikenai pengawasan itu dikatakan sebagai kegiatan supervisi atau kegiatan pengawasan. Supervisi pendidikan mengacu kepada misi utama organisasi pendidikan, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu akademik. Dengan kata lain, supervisi pendidikan adalah kegiatan yang berurusan dengan perbaikan dan peningkatan proses hasil pembelajaran. Perbaikan dan peningkatan pembelajaran yang mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Selain itu, ada pengertian supervisi menurut beberapa ahli. Di antaranya yang pertama ada Willem Manja. Beliau mengatakan bahwa supervisi diartikan sebagai kegiatan supervisor untuk perbaikan proses belajar mengajar. Menurutnya, supervisi sebagai kegiatan untuk perbaikan guru dan peserta didik, serta meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, menurut Purwanto mendefinisikan supervisi sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para pendidik dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Selanjutnya, ada menurut Adam dan Clay. Dalam buku Basic Principle of Supervision mendefinisikan supervisi merupakan suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran atau proses pembelajaran. Yang keempat ada menurut MC Nerney. Menurut beliau menjelaskan bahwa supervisi adalah suatu langkah yang memberikan arah dan bimbingan dalam proses pengajaran. Yang kelima ada menurut Burton dan Bruckner. Menurutnya, supervisi adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada guru dalam memperbaiki perkembangan guru. Yang terakhir ada menurut Borman. Menurut beliau dalam buku Democratic Supervision in Secondary School bahwa supervisi merupakan suatu usaha yang mengorganisir, mendorong, dan mengarahkan pendidik yang ada di sekolah agar lebih mengerti dan menjalankan seluruh fungsi pengajaran, baik secara individu ataupun secara bersama. Jadi, inti dari penjelasan di atas dari pengertian supervisi pendidikan menurut beberapa ahli ialah
Suatu usaha untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik melalui cara-cara mengajar. Yang lebih baik juga berdampak kepada peningkatan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, supervisi pendidikan mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan kompetensi dan kemampuan profesional guru. Poin selanjutnya yakni mengenai fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama yakni ada fungsi inspeksi, yang kedua ada fungsi penelitian, yang ketiga ada fungsi pelatihan, yang keempat ada bimbingan sendiri, dan yang terakhir ada fungsi penilaian. Poin pertama ada fungsi inspeksi. Fungsi inspeksi berperan dalam mempelajari keadaan dan kondisi sekolah dan pada lembaga yang terkaitnya. Maka tugas seorang supervisor adalah berperan dalam melakukan penelitian mengenai keadaan sekolah secara keseluruhan, baik bagi pendidik, peserta didik, kurikulum, tujuan pembelajaran, dan metode mengajar. Adapun sasaran dari inspeksi adalah menemukan permasalahan dengan cara melakukan observasi, interview, angket, atau daftar isian. Poin selanjutnya ada pian. Fungsi penelitian adalah mencari jalan keluar dari permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, dan penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah. Poin selanjutnya ada fungsi pelatihan. Fungsi pelatihan adalah salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi setiap sekolah. Dalam pelatihan diperkenalkan kepada pendidik cara-cara baru yang lebih sesuai dengan proses pembelajaran dan jenis pelatihan yang dapat digunakan. Misalnya melalui demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, dan individual atau grup conference. Selanjutnya, fungsi bimbingan sendiri. Fungsi bimbingan sendiri yaitu usaha untuk mendorong seorang guru, baik secara perorangan atau secara kelompok, supaya pendidik itu mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugasnya. Bimbingan sendiri ini dapat dilakukan dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan, dan merangsang untuk melakukan percobaan. Fungsi yang terakhir yakni ada fungsi penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar hasil yang telah dicapai. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara yang beragam, misalnya dengan tes, atau penetapan standar, atau penilaian kemampuan belajar siswa, dan melihat perkembangan hasil penilaian sekolah. Selain fungsi-fungsi tersebut, ada juga fungsi supervisi pendidikan yang harus diketahui oleh para pemimpin. Di antaranya ada dalam bidang kepemimpinan, ada dalam hubungan kemanusiaan, ada dalam pembinaan proses kelompok, ada dalam bidang administrasi personil, dan ada dalam bidang evaluasi. Yang pertama ada dalam bidang kepemimpinan, di antaranya mengikut sertakan anggota-anggota kelompok dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan. Yang terakhir ada mengikut sertakan semua anggota dalam menetapkan keputusan-keputusan. Selanjutnya, dalam hubungan kemanusiaan. Yang dalam hubungan kemanusiaan ini ada 3 poin juga. Yang pertama ada membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi anggota kelompok. Yang B, mengarahkan anggota kelompok pada sikap-sikap yang demokratis. C, memupuk rasa saling menghormati di antara sesama anggota kelompok dan sesama manusia.
Fungsi yang ketiga yakni dalam pembinaan proses kelompok. Yang pertama ada mengenal masing-masing pribadi anggota kelompoknya, baik kelebihan ataupun kekurangan dari kelompoknya. Yang kedua ada menimbulkan dan memelihara sikap saling mempercayai antara sesama anggota maupun antara anggota dan pimpinan. Ya, memperbesar rasa tanggung jawab antar anggota kelompok. Poin yang keempat, fungsi dalam bidang administrasi personil. Yang pertama, memilih personil yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, menempati personil pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan daya kerja serta hasil maksimal. Fungsi yang terakhir yakni dalam bidang evaluasi. Yang pertama, menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan terperinci. Yang kedua, menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran yang digunakan sebagai kriteria pendidikan. Dan yang terakhir ada menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data secara lengkap, benar, dan dapat diolah menurut norma-norma yang ada. Poin selanjutnya yakni mengenai peranan supervisi. Peran supervisi memiliki 5 peran utama, yakni yang pertama ada supervisor sebagai peneliti, yang kedua ada supervisor sebagai konsultan, yang ketiga ada supervisor sebagai fasilitator, keempat supervisor sebagai motivator, dan yang terakhir ada supervisor sebagai pelopor pembaharuan. Yang pertama, supervisor sebagai peneliti. Supervisor sebagai peneliti tugasnya adalah melakukan riset atau penelitian terhadap persoalan pengajaran. Hal tersebut dilakukan karena supervisor dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah mengenai pengajaran, sehingga ia perlu mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau sebab-sebab yang mempengaruhinya. Peran supervisor yang kedua yakni sebagai konsultan. Supervisor sebagai konsultan tugasnya memberikan bantuan, mengkonsultasikan masalah yang dialami oleh guru secara individual dan kolektif. Supervisor juga hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Oleh sebab itu, para pengawas hendaknya selalu mengikuti perkembangan permasalahan dan gagasan-gagasan pendidikan dan pengajaran mutakhir. Selanjutnya, supervisor sebagai fasilitator. Supervisor sebagai fasilitator tugasnya memfasilitasi guru agar dapat dengan mudah melaksanakan tugas keprofesionalannya sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, supervisor harus menyediakan sumber-sumber profesional seorang guru, misalnya seperti buku ataupun alat pembelajaran lainnya yang dapat dengan mudah didapatkan, sehingga dapat meningkatkan proses kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. Peran selanjutnya, supervisor sebagai motivator. Supervisor sebagai motivator bertugas membangkitkan semangat dan memotivasi guru untuk terus berprestasi. Jadi di sini tidak hanya peserta didik yang didorong untuk berprestasi, tapi pendidik juga didorong untuk selalu berprestasi. Guru-guru didorong untuk mempraktekkan gagasan-gagasan inovatif yang meningkatkan mutu pembelajaran. Peran yang terakhir yakni supervisor sebagai pelopor pembaharuan. Sebagai pelopor pembaharuan mendorong guru untuk selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan
pengetahuan, dan metode pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan mutu seorang guru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Dini Ashari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dini Ashari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik supervisi. Teknik-teknik supervisi terbagi menjadi dua, yaitu teknik perseorangan dan teknik kelompok. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai teknik perseorangan. Teknik perseorangan merupakan teknik yang pelaksanaannya supervisor berhadapan langsung dengan guru. Dalam teknik perseorangan ini terbagi ke dalam 5 macam teknik. Pertama, ada teknik kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh supervisor untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas, agar memperoleh data pengamatan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran dari guru tersebut. Kunjungan kelas ini berfungsi sebagai alat untuk mendorong guru agar meningkatkan kinerja guru dan proses pembelajarannya. Tahapan yang harus dilakukan yaitu tahapan persiapan di mana supervisor menentukan waktu, sasaran kelas, dan cara melakukan pengamatan kelas. Kemudian ada tahap pengamatan selama kunjungan, yaitu supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran. Yang ketiga ada tahap kunjungan, tahap akhir kunjungan, membicarakan hasil dari observasi, dan yang keempat tahap tindak lanjut. Selanjutnya ada teknik observasi kelas. Observasi kelas ini pertama kali diperkenalkan dalam bidang pendidikan oleh Charles W. Boardman. Nah, observasi kelas ini merupakan mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuannya untuk memperoleh data yang objektif mengenai situasi pembelajaran, kesulitan-kesulitan dosen atau instruktur dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Dalam observasi kelas ini, supervisor memberikan rincian atau instrumen-instrumen yang akan diujikan kepada guru. Kemudian selanjutnya ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas merupakan teknik saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya ketika proses pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk memberikan kesempatan untuk mengamati guru yang lain yang sedang melakukan pembelajaran di kelas. Hal ini ditujukan agar dapat membantu guru dalam memperoleh pengalaman baru mengenai teknik, model, dan metode mengajar. Kemudian selanjutnya ada teknik pertemuan individu. Teknik pertemuan individu adalah teknik yang dapat dilaksanakan apabila terdapat masalah khusus pada individu guru yang penyelesaiannya tidak boleh didengar orang lain. Hal ini ditujukan agar guru tidak terpengaruh oleh opini guru lain. Menurut Swirangen, ada 4 jenis pertemuan individu, diantaranya classroom conference, yaitu pertemuan individu yang dilaksanakan dalam kelas ketika peserta didik sedang istirahat. Yang kedua ada office conference, yaitu percakapan atau pertemuan individu yang dilakukan di ruang kepala sekolah. Yang ketiga ada causal conference, yaitu pertemuan individu yang dilakukan bersifat informal yang dilaksanakan secara kebetulan. Yang keempat ada observational visitation, yaitu percakapan atau pertemuan individu yang dilakukan setelah supervisor melakukan kunjungan kelas atau melakukan observasi. Nah, yang berikutnya ada menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri ini merupakan penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif dan diperlukan kejujuran diri sendiri, khususnya dalam kemampuan mengajar. Nah, cara-cara menilai diri sendiri yaitu
membuat daftar pertanyaan baik secara tertutup maupun terbuka. Kemudian menganalisa tes-tes terhadap unit kerja dan membuat catatan mengenai peserta didik. Hal ini ditujukan agar pribadi guru mengetahui suatu pandangan yang diberikan pada peserta didik untuk menilai pekerjaan. Kemudian, teknik supervisi yang kedua adalah teknik kelompok. Teknik kelompok yaitu teknik yang digunakan supervisi dalam menghadapi banyak guru yang mengalami masalah yang sama. Dalam teknik kelompok ini terbagi ke dalam 6 macam teknik. Pertama ada pertemuan orientasi. Pertemuan orientasi adalah pertemuan supervisor dengan guru yang ditujukan untuk mengantarkan guru memasuki suasana kerja yang baru. Kemudian langkah-langkahnya, kepala sekolah memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas profesionalisme guru. Yang kedua, kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk meminta masukan dari guru mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kinerjanya. Contohnya, dalam menjelaskan sistem kerja yang berlaku di sekolah dan proses mekanisme administrasi. Kemudian ada rapat guru, yaitu pertemuan antara semua guru dan kepala sekolah. Dalam pertemuan ini biasanya membicarakan berbagai hal, utamanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Berikutnya, ada studi kelompok antar guru, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian yang sama di bidang tertentu. Mengkaji permasalahan yang menyangkut materi bidang studi dan harus ada keterlibatan kepala sekolah. Hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaan kegiatannya tidak berubah menjadi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi bidang studi. Kemudian, teknik berikutnya ada teknik diskusi. Teknik diskusi merupakan kegiatan pertukaran pikiran atau pendapat melalui proses percakapan antara dua atau lebih individu tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Akan tetapi, dalam teknik ini, semua orang atau partisipasi harus melibatkan dirinya dari awal hingga akhir diskusi. Kemudian ada lokakarya atau workshop. Kegiatan belajar secara kelompok yang terjadi dari sejumlah guru yang sedang memecahkan suatu masalah melalui percakapan. Ciri-ciri dari lokakarya yaitu masalah yang dibahas bersifat life center, yaitu masalah yang muncul dan bersumber dari peserta workshop itu sendiri, berarti dari diri guru itu sendiri. Kemudian metode yang digunakan yaitu pemecahan masalah, musyawarah, dan penyelidikan. Sehingga dalam hal ini menuntut keaktifan dari peserta didik workshop. Kemudian atas dasar kebutuhan bersama dan ciri lainnya adanya narasumber. Berikutnya adalah tukar-menukar pengalaman, yaitu suatu teknik pertemuan di mana guru saling memberi dan menerima, saling mengajar satu dengan yang lainnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada teknik tukar-menukar pengalaman ini yaitu menentukan tujuan sesuai dengan yang disepakati. Kemudian menentukan permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menyumbangkan pendapat. Yang keempat, kesimpulan. Berikutnya, yaitu standar supervisi sekolah. Standar supervisi sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2027 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah terbagi ke dalam 2 standar, yaitu standar kompetensi supervisi dan standar kualifikasi supervisi. Standar kompetensi supervisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2007 mengenai standar pengawas madrasah atau sekolah menegaskan bahwa seorang pengawas harus mempunyai 6 kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian,
Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan pengawas dalam aspek sikap dan nilai serta motivasi dalam komitmen. Contoh dari kompetensi kepribadian ini yaitu supervisor harus dapat mengendalikan diri dalam menghadapi permasalahan, kemudian berakhlak mulia dan menjadi contoh dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian ada kompetensi supervisi manajerial, yaitu berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah atau madrasah yang berhubungan langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah. Contohnya dalam menyusun perencanaan sekolah, mengelola sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga ada kompetensi supervisi akademik. Kompetensi yaitu kemampuan pengawas sekolah yang melakukan pengawasan akademik. Contohnya, supervisor menilai dan membina guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi evaluasi, kemampuan yang dimiliki oleh seorang pengawas dalam melakukan bimbingan kepada guru. Contohnya, pengawas membuat atau menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran. Kemudian berikutnya ada kompetensi sosial. Ditekankan dalam hal ini ditekankan pada tim kerja, kerjasama masyarakatan dan dalam mengembangkan kemitraan. Kemudian berikutnya ada standar kualifikasi supervisi. Ini contohnya mengambil yang MTS dan SMA. Nah, bisa dibaca ya di makalah, kemudian bisa disimpulkan bahwa standar kualifikasi supervisi ini terbagi ke dalam dua, yaitu standar kualifikasi umum dan standar kualifikasi khusus. Nah, standar kualifikasi umum ini memiliki syarat yaitu minimal untuk menjadi seorang supervisor, minimal pendidikan sarjana atau diploma, maksimal usia 57 tahun, pengalaman mengajar minimal 5 tahun, dan minimal mempunyai pangkat 3C atau yang setara 3C. Kemudian yang kualifikasi khusus, guru pada setiap jenjangnya, kemudian memiliki sertifikat pendidikan, kemudian memiliki sertifikat kepala sekolah. Nah, jika dibandingkan dengan standar kualifikasi yang berada di Korea, tentunya memiliki perbedaan yang cukup jauh. Pertama, dalam standar kualifikasi supervisi yang ada di Korea itu, pertama ada standar kualifikasi untuk menjadi supervisi yang bekerja di bawah kantor distrik pendidikan. Syaratnya yaitu lulus dari universitas, kemudian akademik pendidikan, dan Universitas Nasional Pendidikan dengan minimal 5 tahun mengajar atau melakukan 5 tahun penelitian atau 5 tahun karir pendidikan. Nah, yang kedua syaratnya yaitu minimal 9 tahun pengalaman mengajar atau 9 tahun melakukan penelitian dan 9 tahun berada dalam karir pendidikan. Kemudian yang kedua ada standar kualifikasi untuk menjadi supervisi yang khusus membidangi pendidikan. Pertama, syaratnya yaitu untuk menjadi pengawas yang khusus membidangi pendidikan, seorang guru harus memiliki pengalaman mengajar minimal 20 tahun dan telah direkomendasikan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan setempat untuk menjadi kandidat supervisor. Menurut Kantor Pendidikan Chungcheongnam-do, sebuah provinsi bagian barat di Korea Selatan, atau Office of Education, menyatakan bahwa ujian untuk menjadi supervisi ini meliputi supervisi penelitian, praktik, administrasi, dan rencana pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.